Para kabib-kabib ini yang kita di Indonesia dikenal dengan kabib-kabib, yang secara kajian historis dan kajian genealogi klasik dikenal dengan nama Ba'alwi, telah terbukti secara saintifik bukan sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan bahwa para kabib-kabib di Indonesia dari seluruh marga-marganya yang ada, dari marga bin Syihab, marga bin Yahya, Assegaf, Alatas, bin Smith dan sebagainya, itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat dibuktikan berdasarkan oleh scientific evidence yang bersifat tesis dan konklusif. Scientific evidence yang bersifat tesis adalah dengan kajian kitab-kitab nasab, kajian kitab-kitab historis yang bersifat logis dan verifikatif, di mana para kabib-kabib yang ada di Indonesia ini tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi berdasarkan kajian historis, kitab-kitab sejarah yang telah ada ditulis oleh para ulama sejak abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Sampai sekarang para ulama-ulama yang mutafannin, yang mutakhassis fi tarikh, menulis sejarah-sejarah dari satu masa ke masa yang lainnya. Kemudian berdasarkan kajian sejarah itu, kita dapati bahwa nama-nama dari leluhur Ba'alwi, para kabib-kabib ini tidak terbukti sebagai manusia-manusia historis pada masanya masing-masing. Ubaidillah yang katanya anak Imam Ahmad bin Isa, seorang sayyid yang asli ini Ahmad bin Isa, anaknya cuma 3, terverifikasi oleh kitab-kitab nasab genealogi pada masanya, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Kemudian Ba'alwi ini menyatakan bahwa leluhurnya yang bernama Ubaid ini anak daripada Ahmad. Tidak terbukti. Kita lihat dalam kajian historis, nama seorang Ubaidillah yang katanya imam ini tidak ada di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian dia katanya punya anak namanya Alwi. Alwi juga seorang imam, seorang ulama, juga tidak terverifikasi dalam kitab-kitab sejarah sosoknya. Tidak ada para ulama sejarah menyebut namanya. Kemudian anaknya juga terus sampai kepada abad di mana mereka mengakui diri mereka sebagai keturunan Nabi, itu tidak ada satupun kitab sejarah yang menyebut keluarga mereka, sampai Ali bin Abu Bakar As-Sakron menyebut segala-galanya untuk leluhur mereka sesuai apa yang dia inginkan dia tulis dalam kitabnya itu. Kemudian secara konklusif, itu adalah kajian secara tesis, kitab-kitab nasab dan kitab-kitab genealogi yang dapat kita verifikasi kebenaran-kebenaran daripada pengakuan-pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu, yang masif di abad 9-10 itu dibangun semuanya, sampai ulama-ulama besar pun terkecoh mengutip mereka sebagai turun Nabi, sebagaimana Murtada Az-Zabidi, sebagaimana kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani terkecoh, kemudian mereka mengutip dari kitab-kitab Ba'alawi sehingga nampak susunan bangunan daripada nasab Ba'alawi ini agak kokoh di abad ke-10 ke-11, karena ada seorang ulama besar yang terkecoh menerima kutipan dan informasi yang salah bahwa seorang Al-Idrus merupakan keturunan daripada Ahmad bin Isa. Tetapi ketika diverifikasi dalam kitab-kitab sebelumnya, memang betul-betul bangunan daripada nasab Habib ini dibangun pada abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Gus Rumel, seorang pembela Ba'alawi yang kemarin kita telah mengadakan diskusi, telah sepakat bahwa tidak ada berita hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah menuju Yaman sampai abad ke-9, itu tidak ada sama sekali. Dari situ saja satu buah kesepakatan
bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, itu semua bangunan itu runtuh. Karena bagaimana kemudian tanpa ada hijrah ke Yaman, mereka atau Ahmad bin Isa atau salah satu keturunannya kemudian dapat mempunyai keturunan di Yaman. Ini tidak terbukti. Sebenarnya masalah daripada Ba'lawi ini, nasab Kabib-Kabib ini sudah selesai, Kang Mas Fuad, Kang Mas Fakih. Tetapi kita harus juga menyadari tingkat intelektualitas bangsa kita. Kemudian bagaimana doktrin itu telah menggurita di dalam sukma, doktrin itu telah menggurita di dalam jiwa, sehingga kembali kepada titik kesadaran yang murni, kembali sebagai fitrah, itu tidaklah bisa untuk secepat apa yang kita bayangkan. Maka oleh karena itu juga kita memerlukan sebuah kesabaran dari orang-orang yang sudah tercerahkan bahwa Ba'lawi ini secara ilmu genealogi, ilmu historis tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sambungan genealogi mereka, sambungan silsilah mereka sedikit pun dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tesis ini adalah berdasarkan scientific evidence dari kajian genealogi, kitab-kitab nasab dan kajian historis. Sedangkan kesimpulan konklusif sudah dikemukakan oleh para pakar-pakar biologi. Banyak pakar biologi baik di dunia internasional maupun kebanggaan kita bersama, ilmuwan Indonesia yang luar biasa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, Dr. Ari Kaim, yang telah mengulas begitu dalam dan begitu presisi bagaimana kemustahilan dari Ba'lawi ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sampai keselnya itu Dr. Sugeng mengatakan dengan bahasa mustahil bahwa mereka keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kalaulah kita tidak percaya kepada ahlinya di dalam ilmu biologi, lalu kita harus percaya pada siapa lagi dalam ilmu biologi? Apakah kita harus percaya kepada para ahli-ahli nahu sorot dalam ilmu biologi? Tidak. Dalam ilmu biologi kita harus percaya pada biologi. Dalam ilmu kitab kuning, ilmu fikih, kita harus percaya kepada Kiai Afifuddin Muhajir, kepada lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di dalam masalah-masalah muamalah yang belum ada kesimpulan daripada hukumnya. Tetapi dalam biologi ini kita tidak bisa berdasarkan kitab Fathul Mu'in. Dalam biologi kita tidak bisa berdasarkan ma'rifatullah, tidak bisa juga berdasarkan wara', tidak bisa berdasarkan juhud. Ilmu biologi harus dikemukakan kesimpulannya oleh pakar biologi, dan pakar biologi kita telah mengatakan, Dr. Sugeng, bahwa Ba'lawi, para habib ini yang tes DNA-nya sudah muncul dan bisa diakses 180 orang lebih, bahwa kesimpulannya mereka bukanlah keturunan baginda Nabi, mereka bukanlah keturunan Sayyidatina Fatimah, mereka bukanlah keturunan dari Sayyidina Ali, mereka bukan keturunan daripada Sayyidina Husain, mereka bukan keturunan Sayyidina Ibrahim. Haram bagi orang untuk mengaitkan keturunan yang bukan kepada keturunan leluhurnya ke atas. Haram bagi seluruh orang, apalagi ini adalah nasab silsilah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini kepada kita semua, jangan lagi berpikir bahwa Ba'lawi ini, para kabib ini adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, kita akan menyakiti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, kekasih Rasulullah, ruhnya Rasulullah, samrah fuadnya Rasulullah. Seakan-akan Sayyidatuna Fatimah itu mempunyai suami selain suami yang tercinta Sayyidina Ali, karena haplogrup yang berbeda-beda. Hari ini dari orang-orang yang mengaku keturunannya
kemudian kita menerima kesimpulan itu, sama saja menurut Dr. Sugeng dengan menduduh ibunda tercinta Siti Fatimah Zahra sebagai orang yang tidak setia kepada suaminya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka semua ini ada hikmahnya bagi siapa saja, terutama bagi para kabib-kabib juga. Yaitu bahwa hari ini mari kita bersama-sama untuk berjalan bersama-sama di negara Indonesia, negara leluhur kita, negara yang dibangun berdasarkan suku-suku bangsa yang telah hidup ribuan tahun di pulau-pulau Nusantara ini. Kemudian mereka pada tahun 1945 bersepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu, yang sebelumnya para leluhur kita mati di dalam berjuang mengusir penjajah-penjajah itu. Kita tidak lagi mengatakan bahwa leluhur kita yang berjuang mengusir penjajah dan leluhur Baklawi itu yang mempertahankannya. Tidak lagi. Kalau misalnya kita sekarang bersepakat bahwa memang ada yang salah dari apa yang telah kami yakini, ada yang salah dari sikap-sikap kami selama ini terhadap orang-orang baik, orang-orang soleh dari bangsa ini, terutama para wali songo dan keturunannya, dan juga seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya dia yang muslim, tetapi dia yang beragama lain yang ada di Indonesia, yang dengan kebinekaan ini kita hidup bersama di di negara Indonesia ini dalam semangat kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika.